Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dukungan, saling memelihara satu sama lain. Hubungan yang sehat memiliki ciri-ciri seperti ini: adanya kasih sayang, adanya saling menghormati, adanya saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, gimana kalau misalnya di dalam hubungan kamu nggak ada itu semua? Bisa jadi hubungan kamu termasuk dalam toxic relationship. Apa sih toxic relationship itu? Nah, kalau kamu mau tahu, jangan lupa like videonya dan tetap nonton video ini sampai selesai. Toxic relationship adalah suatu hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Hubungan ini juga biasanya akan membuat seseorang merasa lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Jadi, ciri-ciri toxic relationship adalah antara lain: yang pertama, adanya ketidakjujuran, sikap merendahkan, kecemburuan yang tidak wajar, lalu juga keegoisan, suka mengkritik atau memberikan komentar negatif. Biasanya, orang yang ada di dalam suatu hubungan toxic relationship ini akan mengalami konflik batin. Konflik batinnya seperti apa? Yang pertama, ada amarah, depresi, atau kecemasan. Pada intinya, toxic relationship akan membuat seseorang tidak bisa hidup sehat dan juga produktif. Mungkin beberapa dari kamu ada yang gak sadar adanya toxic di dalam hubungan kalian. Tapi, toxic di sini bukan berarti seluruh kepribadiannya yang toxic, tetapi bagaimana cara dia memperlakukan kamu dan juga bagaimana cara dia bersikap sama kamu. Nah, selain itu ada beberapa rambu-rambu toxic relationship yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, di sini ada berbohong. Kalau misalnya pasangan kamu udah sering bohong, kamu harus curiga atau kamu harus sadar, siapa tahu ternyata hubungan kamu termasuk dalam toxic relationship. Yang kedua, adanya sikap tak acuh, lalu menolak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, tidak mau memaafkan, tidak mau mengakui kesalahan, selalu menyalahkan orang lain, melakukan segala bentuk kekerasan, berbicara buruk tentang orang lain, bersikap manipulatif, dan menolak untuk mendengarkan permasalahanmu. Bisa jadi hubungan kamu termasuk dalam hubungan yang toxic relationship. Secara nggak sadar, kamu pasti pernah ngalamin yang namanya toxic relationship. Misalnya begini, kamu punya teman dimana kalau misalnya dia kesusahan, kamu selalu ada. Tapi di saat kamu susah dan butuh teman cerita, dia nggak ada dan malah ngelupain kamu saat dia bahagia. Di satu sisi, pasangan kamu nggak pernah ngehargain kamu. Dia malah berbuat sesuka hatinya dan selalu nyalahin kamu kalau misalnya ada terjadi sesuatu dalam hubungan kalian. Lalu, biasanya, walaupun udah begitu, dengan alasan sayang, kamu gak akan bisa atau gak akan mau ngakhirin hubungan yang dimana sudah bisa dibilang toxic relationship ini. Mengenali dan mengakui bahwa kamu sedang berada di dalam toxic relationship bukan hal yang mudah. Kenapa begitu? Karena saat kamu sedang berada di dalam toxic relationship, kamu merasa dia tetap yang terbaik karena kamu sudah terjebak dalam kebahagiaan yang sesaat. Yang paling membuat kamu sulit adalah kamu hanya takut kesepian setelah berpisah dengan orang yang kamu sayang. Rasa ketergantungan antar satu sama lain itu akan bisa membuat kamu lebih sulit untuk mengakhiri hubungan toxic relationship itu dan mengakui bahwa ya, saya sedang berada di dalam fase itu. Berani untuk mengakhiri toxic relationship ini adalah jalan satu-satunya. Menjalani hubungan yang dekat dengan seseorang menjadi kebutuhan sosial bagi setiap manusia. Tetapi membiarkan diri kamu terus-terusan terjebak dalam toxic relationship bukan hal yang bijak. Karena dengan membiarkan diri terus-terusan terjebak dalam toxic relationship, sama aja kamu gak menyayangi diri kamu sendiri atau kamu melupakan untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih sulit untuk mengakhiri hubungan toxic relationship ini, kamu bisa meminta bantuan kepada yang lebih ahli, atau
kamu bisa menuliskan kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan bersama dia. Setelah itu, kamu bisa pikirkan apakah hubungan ini baik untuk kamu teruskan atau malah lebih baik diakhiri supaya kamu bisa lebih bahagia. Nah, tadi adalah penjelasan dari aku mengenai toxic relationship. Jadi menurut kamu yang sedang dalam suatu hubungan, apakah hubungan kamu sedang berada di dalam toxic relationship? Jika iya, pastikan untuk kamu memilih jalan yang lebih bijak dan mengakhirinya. Karena selain berhak sedih, kita juga berhak bahagia kan?